Setelah sukses mengolah limbah dari paralon bekas menjadi barang bernilai ekonomis, Sawal Nasri, pendiri sekaligus pemilik Marwah Craft, kini mencoba memanfaatkan limbah dari batok kelapa dan bambu yang sering dianggap oleh masyarakat sebagai sampah yang tidak bermanfaat. Dengan menggunakan sejumlah peralatan yang sebelumnya telah dimodifikasi olehnya, batok kelapa dan batang bambu pun disulap menjadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomis dan mampu menghasilkan cuan dengan ditambah sedikit kreasi. Di tangannya, batok kelapa dan bambu yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut pun disulapnya menjadi barang yang berharga, seperti bunga hias dan kesing lampu yang berbahan dasar batok kelapa. Selain itu ada juga cangkir yang terbuat dari bambu dan batok kelapa. Dia menjelaskan, untuk pembuatan bunga dan kesing lampu dari batok kelapa tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hari. Itu tergantung dari jumlah dan tingkat kerumitannya, biasanya kita hanya butuh waktu 1 hari, bisa juga lebih, ucap Sawal. Untuk harga dari buah tangannya ini sangat terjangkau dan pas untuk segala golongan. Sawal menyebutkan harganya rata-rata di bawah Rp100.000. Dia mengaku semata-mata bukan tentang angka ataupun nominal, namun lebih fokus terhadap pengembangan dari kerajinan tangan buatannya ini. Kalau masalah harga itu bisa diatur, namun yang terpenting jaringan dan pemasaran dari produk Marwah Craft ini yang terlebih dulu, jelasnya. Usaha kerajinan tangan Marwah Craft milik Sawal Nasri ini telah terdaftar pada OSS, yaitu Sistem Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik. OSS sendiri dikelola oleh lembaga dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM yang beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 44 Jakarta. Kemudian ini ternyata lebih tebal dari bambu biasa. Kemudian untuk mengolahnya lebih mudah. Kita bisa membuat ini, lubangnya ini lebih besar dan bisa diperkecil. Nah, ini diolah mau dibuat apa ini, Bang? Untuk cangkir. Untuk cangkir gitu, Bang, ya. Ya. Jadi kita memanfaatkan dari alam gitu, Bang? Iya, memanfaatkan dari alam. Kemudian kita melihat bahwasanya bambu di Mandailing Natal sangat banyak. Belum banyak yang bisa dimanfaatkan. Inilah kita olah menjadi salah satu produk yang bisa meningkatkan nilai ekonomis dari bambu ini. Sebelumnya kita sudah mengolah paralon untuk lampu hias, kemudian kita terpikir untuk membuat bunga hias dari batok. Begitu juga dengan lampu hias. Nah, sekarang kita tingkatkan bambu, kita olah menjadi cangkir. Jadi pemanfaatannya lebih ekonomis dan lebih simpel. Kemudian ini sangat antik. Nah, ini yang kita usahakan. Kemudian kita rencanakan supaya anak-anak muda, masyarakat Desa Pinggul Lombang turut serta mengambil manfaat dari Marwah Craft sehingga mereka bisa bekerja di Marwah Craft. Nah, untuk proses pembuatan yang dari batok kelapa itu, Bang, itu ada tidak kesulitan tersendiri, Bang? Kesulitannya sebenarnya tidak ada. Yang penting kita sudah bisa menguasai dan memanfaatkan batok ini sehingga bisa dia membuat motif, baik itu cangkir dari batok kelapa maupun bunga hias. Kemudian alatnya sudah jelas bahwasanya bor kita olah lagi sehingga bisa membentuk satu motif batok kelapa yang sangat menarik. Jadi alat-alatnya dimodif lagi gitu, Bang, ya? Alat-alatnya kita modif lagi karena melalui bor ini harus kita modif untuk dapat menstabilkan dan mengukur sehingga dapat terolah. Sudah diolah, ini kan cuman membuat bolong-bolong ini dengan motif bunga. Baru kemudian batok yang lain kita belah sehingga dapat kita buat
motivasi kreasi untuk batok itu sehingga membentuk satu vas bunga. Iya. Ide seperti ini sebenarnya kita melihat betapa banyaknya sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan khususnya di Mandailing Natal ini. Ya, termasuklah seperti limbah-limbah dari seperti yang pertama kita buat paralon itu Bang ya. Kemudian Batok kelapa. baru kemudian bambu. Ya. Kita coba untuk meningkatkan nilai ekonomis sedaya mampu kita. Ya barangkali ini adalah salah satu cara untuk menaikkan ataupun meningkatkan nilai ekonomis dari bahan-bahan limbah ini. Apalagi batok kelapa sekarang sangat murah dan banyak yang tidak dimanfaatkan. Nah, itu. Ya. Jadi harapan kita ke depannya nih Bang terkait produk-produk kerajinan tangan lah di daerah kita ini. Harapan kita ke depan sesuai dengan apa yang kita canangkannya, yaitu Madinah menjadi salah satu ikon untuk membuat kerajinan tangan. Kita juga mengharapkan campur tangan pemerintah, apalagi untuk menaikkan daya ekonomi masyarakat. Itu khusus untuk UMKM gitu Bang. Untuk UMKM. Ya, untuk bahan-bahannya sendiri Bang berarti dilem. Bahannya lem, kemudian batok kelapa sendiri, baru kemudian arus untuk lampu. Ini untuk warnanya sendiri Bang kita menggunakan apa? Warnanya ini sebenarnya nggak ada kita campur, ini natural. Cuman ditambah dengan pengkilat. Ya. Berarti untuk pewarnaan sendiri kita aman Bang ya? Aman. Tidak menggunakan bahan-bahan pewarna seperti itu Bang? Tidak ada menggunakan pewarna. Dan kemudian ini memang khusus untuk cangkir. Prosesnya agak lama karena ada lagi istilahnya kita bakar. Biar ada motif-motifnya seperti itu Bang. Seperti ini. Kemudian daya tahannya lebih ini lagi, tidak masuk jamur. Ya. Inilah beberapa hasil kerajinan tangan dari Marwah Craft yang terbuat dari batok kelapa, seperti bunga hias dan kesing lampu yang dipajang di warung kopi Rohoe, beralamat di Jalan Willem Iskandar nomor 5 F Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.